إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شاء الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah hadirin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas tentang sifat-sifat wajib daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ketahui, perlu kita imani. Yang alhamdulillah malam ini kita sudah masuk ke sifat ilmun, itu sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum yang jelaskan, sama-sama kita dengarkan penjelasannya. Kita tahu juga bahwa sifat ilmu niki berkedudukan di derajat sifat, masih sifat yang kedua, yaitu sifat ma'ani. Yang baca dulu. Ilmun artinya tahu, maka mustahil jahil. Maksudnya mustahil itu tidak bisa dicerna oleh akal kita. Kok Allah itu, Tuhan itu bodoh. Dalilnya dalam Al-Quran Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu amat mengetahui. Maka sikap kita sebagai mukmin yaitu patuh bagi mukmin mengiktiqad, meyakini bahwa ia amat takut melakukan maksiat, sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmu berkedudukan di kedudukan sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifatun qaimatun azaliyatun bi dzatillahi ta'ala, yaitu sifat yang nempel langsung ada pada diri zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat langsung daripada Allah Subhanahu wa taala ada pada diri zatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ilmu yaitu tahu, mengetahui, zat yang maha mengetahui. Apa saja yang diketahui oleh Allah semuanya, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dari sebelum adanya sesuatu ini, yaitu di saat Allah tunggal esa adanya, itu Allah sudah maha mengetahui. Dan selepas terjadinya alam semesta Allah ciptakan, dan apapun yang terjadi di dalamnya itu pun Allah ketahui. Dan nanti selepas itu pula hancurnya alam semesta, nanti di akhirat yang berabad-abad triliunan tahun itu pun Allah tetap mengetahui. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting di sini, di antara yang sering juga yang sampaikan guru-guru kita sampaikan, di antara tujuan kita ngaji akidah niki, di samping kita untuk ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal pencipta kita, pencipta alam semesta, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitabnya para ulama, dalam Zubat disebutkan, kita sebagai seorang mukmin itu diperintah untuk nuntut ilmu, khususnya ilmu fardu ain. Termasuk di antara ilmu fardu ain itu yang wajib kita tuntut itu ilmu mengenal Allah. Maka disebutkan awwaluddin ma'rifatullah. Awal yang pertama harus, bahkan wajib untuk dituntut oleh seorang mukmin atau muslim yang mukallaf, yaitu ilmu yang kaitan tentang mengenal
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara tujuannya yang kedua yaitu untuk kita bisa mengetahui akan kesempurnaan zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa membedakan kesempurnaan sifat dan zat Allah dengan makhluknya. Karena kalau ini salah paham kita memahami antara sifat kesempurnaan Allah, zat Allah, kalau kita samakan dengan yang dimiliki oleh makhluknya, ini juga akan merusak keimanan kita. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari segala bentuk persifatan yang disifati oleh orang-orang Yahudi Nasrani terhadap Tuhan. Orang Yahudi Nasrani kan mengimani adanya Allah. Orang Yahudi yakin gak adanya Allah? Yakin gak? Yakin. Orang Nasrani yakin adanya Allah. Sering yang sampaikan, kalau mereka ditanya man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Orang Yahudi Nasrani ditanya siapa yang ciptakan langit bumi, dia katakan Allah. Mereka yakin adanya Allah. Lagu keyakinan ini rusak. Kenapa? Dia katakan Allah punya anak, dia katakan Allah itu ada sandingannya. Nah ini rusak ini kita seperti, walaupun dia beriman kepada Allah, tapi dia anggap Allah itu berbilang arbaban, Tuhan itu berbilang. Atau dikatakan Tuhan itu punya anak, punya istri, atau Tuhan itu serupa dengan makhluknya. Ini walaupun dia beriman kepada Allah, tapi imannya rusak. Itu diantara tujuan kita ngaji akidah. Jelas dalam Al-Quran Allah firmankan, fala tadribu lillahil amsal. Jangan sekali-kali kamu buat permisalan kepada Allah. Itu diantaranya. Maka sifat ilmunya Allah ini harus kita bisa ngerti perbedaannya dengan sifat yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya berupa ilmu. Kita punya ilmu enggak? Punya enggak? Punya kudrah enggak? Punya iradah enggak? Punya kita. Dengan kudrah iradah kita, dengan keinginan, kehendak, kekuatan kita bisa hadir di sini. Tiang dengan kemampuan ilmu tiang bisa jelaskan ini. Tapi jangan sampai kita samakan kudrahnya Allah yang azali, yang hakiki, kemudian iradahnya ilmu itu sama dengan kita. Enggak. Kalau sifat ilmu, hayat, kudrah, iradah Allah itu sifatnya itu sempurna, maka minimal kata para ulama akidah ada 5 tempat kita bisa membedakan. Minimal ini sebenarnya banyak, tapi minimal 5 ini kalau sudah kita paham, kita akan ngerti bagaimana perbedaan antara kesempurnaan sifat dan zat Allah dengan yang dimiliki makhluknya. Di antaranya yang pertama, sifat Allah itu kidam. Kidam artinya apa? Kidam dahulu. Jadi sebagaimana zat Allah itu dahulu, maka sifatnya juga dahulu. Karena namanya sifat ini nempel pada zat, nggak bisa pisah antara zat dengan sifat. Di mana ada gula, di situ ada sifat manis. Tapi jangan kita samakan dengan Allah. Maknanya ketika Allah itu azalinya, yang wajibul wujud itu ada tanpa permulaan itu, nah di saat itu pula Allah itu sudah bersifat ilmu. Jadi beda dengan kita. Lamun itene kan itene na ilmu te sifat ilmu te diri tene ya tepiak si Allah. Wujud kita ini nih dibuat oleh Allah. Kemudian pengetahuan, ilmu, kehendak ini juga diberikan oleh Allah. Paham ya? Nah, kita yang makhluk semua yang selain Allah ini semua dia diciptakan oleh Allah. Sebuah sifat-sifat juga Allah yang letakkan. Dalilnya dalam Al-Quran yang sering juga disampaikan oleh para ulama kita, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai' wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dia zat Allah yang telah mengeluarkan kalian semua min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai', sedikit pun kita tidak tahu apa-apa di saat itu. Ada sendiri tahu
lain ketika lahir no tahu bidan sak sugulani atau tahu apa namanya dokter sak sugulani dari perut ibu nara dengan tahu dek nara. Jangankan bidan, dirinya saja tidak tahu, ibunya saja yang melahirkan dia tidak tahu, tidak tahu apa-apa. Bukan jelas Allah katakan la ta'lamuna syai'. Kita keluar dari perut ibu kita tidak tahu apa-apa, yang hanya kita bisa nangis waktu itu, tidak ada yang kita tahu apa. Kemudian baru Allah katakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Baru berapa tahun selepas itu baru Allah kasih pengetahuan ilmu. Jadi berproses pengetahuan kita ini butuh usaha, butuh proses. Beda dengan Allah. Allah itu enggak, seketika di azalinya yang wajib wujud, Allah itu sudah bersifat ilmu. Enggak ada proses-proses bagi Allah. Sebelum ada alam semesta ini, sebelum diciptakan alam semesta ini, sudah Allah maha mengetahui. Jangan dulu diciptakan alam semesta terus Allah mengatakan dek. Jadi sebelum diciptakan semasa tunggalnya Allah itu belum ada satupun selain Allah, belum diciptakan yang namanya Nur Muhammad, itu Allah sudah sempurna ilmunya, sempurna kudrahnya, sempurna iradahnya, sama basar kalamnya sempurna. Dia tidak perlu dulu ara-ara sini ciptaannya pontaran kudrat kuasa Allah karena mampu dek. Salah pemahaman seperti itu. Dan perlu dulu Allah menciptakannya baru dikatakan alim, enggak. Nah, kalau manusia kita makhluk ya, orang itu dikatakan pintar mesti harus dia punya karya. Orang itu dikatakan arsitek mesti dia sudah punya karya yang sudah dia buat, maka dikatakan alim. Ada orang dikatakan ustadz, ini ustadz. Tidak akan mungkin orang katakan ustadz kalau dia itu tidak bisa menjelaskan ilmu. Jadi ada buktinya. Kita ini apapun posisi kita di dunia ini mau dikatakan kita ahli ini mesti sudah punya bukti. Kalau nggak ada buktinya akan kita dikatakan seperti itu. Nah, butuh bukti dulu kita ini bisa dikatakan seperti ini. Kalau manusia kita makhluk ini. Tukang bengkel ada di sini, tukang bengkel. Karena sering duit bengkel apa bodoh kerisak maka dikatakan tukang bengkel. Ada dengan ini tiba-tiba aku di tukang bengkel aku di demak apa? Alat-alat bengkel tidak akan mungkin dikatakan, tidak akan percaya orang. Kapan orang akan percaya? Kalau sudah ada bukti, ada karya, ada yang sudah dia buat, baru dikatakan. Nah, tapi beda dengan Allah. Sebelum ada semua ini Allah sudah kuasa, Allah sudah berilmu, Allah sudah sama dan basar dan seterusnya. Dan seperti itu. Jadi sifat Allah ini kidam. Sebagaimana zatnya kidam tanpa permulaan, tanpa diciptakan, tanpa pernah tidak ada, begitu juga sifat Allah itu kidam juga tanpa ada permulaan. Paham ya? Kemudian sifat Allah itu juga baqa. Baqa itu apa? Kekal itu apa maksudnya? Kalau dalam ilmu akidah kekal itu apa? Kalau dalam ilmu akidah makna kekal itu apa? Kalau hanya kekal saja, ya surga neraka juga kekal. Berarti pada Allah kancing surga kekal. Jadi kekal dalam ilmu akidah itu tidak akan pernah terjadi perubahan, nggak akan pernah berubah. Itu namanya kekal dalam ilmu akidah. Kalau sekedar kekal, banyak nanti ketika hancur alam semesta ini dikekalkan oleh Allah. Banyak seperti surga, neraka, sebagian malaikat-malaikat juga. Tetapi beda dengan kekalnya Allah. Kalau mereka itu bisa berubah-ubah keadaannya. Kalau Allah mau hancurkan surga, neraka, hancur nggak? Hancur. Tapi Allah itu tidak, dia hakiki, zati kekalnya. Maka karena zat Allah ini kekal, sifatnya juga tidak akan pernah berubah. Nah kita ini dari tidak mengetahui kemudian bisa mengetahui karena usaha, belajar, ngaji, datang dengahan. Kadang itu nggak kekal, tergantung kekuatan kepandaian. Kadang lamun tawa agak tawaan apa sih ingat-ingatnya mulai telah kan berubah mulai terlupa. Kadang neke nih arah Ustaz Abdain jelasan ilmu akidah paham tuh baru seberat tulis sampai balik apa sih menjelaskan telah itu kita itu ndak bisa netap ilmu kita itu berubah terus, kadang bertambah kadang berkurang. Nah bagi Allah itu ndak, dia akan tetap berilmu tanpa ada pernah perubahan.
Kita ini kadang walaupun nggak ada terjadi, ndak karena doa, bisa saja kita ini bisa lupa langsung. Ada orang cerdas pintar, belum tua tapi hilang kecerdasan itu karena apa? Kecelakaan, salah makan apa sehingga jadi gila, hilang akalnya. Bisa terjadi, berubah dalam pengetahuan, namanya makhluk. Beda dengan pengetahuannya, beda dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengetahuan Allah itu bertambah, cacat, berubah namanya. Kenapa? Kalau pengetahuan bertambah Allah itu berarti ada sesuatu yang Allah belum tahu. Cacat, nggak boleh. Tuhan yang seperti itu nggak boleh. Berarti ada yang sebelum itu dia tahu. Berarti wah, bodoh jadi Allah itu. Nah, nggak boleh itu jadi perubahan seperti itu. Atau ilmu Allah itu berkurang, nah itu juga perubahan, itu lemah jadinya. Wala bertambah wala berkurang itu nggak boleh bagi ilmunya Allah. Kalau bertambah ilmu Allah berarti arak sendiri tahu terus bertambah. Itu kita nih layak dinisbatkan seperti itu. Dinisbatkan bertambah ilmu Allah berarti ada yang dia tidak tahu. Nah, bertambah-tambah begini dia berubah, nggak layak dinisbatkan kepada Allah. Ataupun berkurang. Kalau berkurang ini kan lemah. Nah, lemah itu juga tidak layak. Nah, kita inilah kalau kita ngapal kuat, tambah ingatan, kurang tenderes apalan tuh lemah. Itu kita. Tapi kalau bagi Allah tidak ada yang seperti itu. Dia kekal, tidak akan pernah terjadi perubahan. Ilmunya Allah, zatnya Allah sama, basar, kalam, semua akan kekal. Beda dengan kita. Kita semua ilmu kita lemah, kudrah kita lemah, iradah kita lemah. Sekarang nih kita kuat nih, bajang-bajang nih ketik ngaji, cuma ada toan lemah. Nah, seperti itu, berubah. Kemudian juga di antara tempat perbedaannya yaitu mukhalafatun lil hawadis. Beda pengetahuan Allah dengan pengetahuan kita manusia. Kalau kita butuh proses, kita butuh yang namanya proses. Kalau Allah itu enggak, kita butuh namanya, kalau mau berilmu itu harus kita ngaji, datang ke guru, kemudian harus modal otak cerdas, kemudian apa, bantuan kitab, kemudian apa, harus konsisten belajar. Butuh proses banyak untuk kita menjadi orang berilmu itu dalam hal apa saja. Makanya kita ini begitu lemah. Lamun arak guru, arak juga kitab, arak juga kecerdasan, kemudian tapi ada satu yang tidak ada, apa? Semangatan. Bisa nggak? Tidak bisa juga. Banyak sekali. Nah, Allah itu tidak seperti itu. Tanpa proses-proses, Allah itu sudah zati, hakiki, sifatnya alim. Paham ya? Kemudian qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri sendiri, sama kayak tadi, tidak butuh pelantara Allah itu untuk jadi alim. Beda dengan kita banyak lagi pelantara-pelantara ini untuk kita bisa alim. Kemudian wahdaniyat, yang terakhir wahdaniyat, yaitu ilmu Allah itu satu. Dengan satu ilmunya Allah mampu mengetahui semua yang ada di alam semesta ini, yang di kelak juga di akhirat, yang di neraka, yang di surga, yang di aras, dimanapun. Dengan satu ilmu Allah ini mampu. Kita enggak kan? Kita hanya satu ilmu yang kita tahu, ya satu itu. Jarang orang yang bisa mengetahui semua dengan satu pengetahuan ilmunya. Kalau kita mau ngerti ilmu akidah, ya harus kita ngaji di ustadz-ustadz yang paham, yang banyak pemahaman tentang akidah. Kalau kita mau ngaji ke ustadz yang paham fikih, maka kita datang ke ustadz paham fikih. Tidak ada dengan satu pengetahuan ilmu itu lapoan butanu, tidak ada. Satu pun manusia tidak ada yang memahami dengan satu pemahaman ilmunya mencakup semuanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu semua diketahui, dengan satu pengetahuannya Allah itu mampu dengannya diketahui apa yang ada di dasar bumi, apa yang ada di lautan, apa yang ada di hati kita, apa yang ada di pikiran kita. Semua itu dengan satu wahdaniyat ilmu Allah itu semua ditahu oleh Allah. Apa yang sedang terjadi sekarang di orang-orang di kubur itu Allah pun tahu. Nah, kita enggak. Kita butuh banyak ilmu. Kalau kita mau jadi dokter harus kita belajar kedokteran. Mau jadi arsitek harus belajar masuk ke situ. Mau jadi petani yang handal harus banyak sekali kita. Tidak bisa dengan satu pengetahuan kita itu merangkup semuanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya.
Maka mustahil jahil, maka mustahil Allah itu jahil. Dalilnya dalam Al-Quran, wallahu bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah itu atas segala sesuatu mengetahui. Maka mustahil Allah itu bodoh. Tidak dicerna oleh akal kita kalau Allah itu bodoh. Kalau Allah itu bodoh, tidak akan tercipta alam semesta yang begini teratur, indah, bagus ini. Belum lagi nanti kalau di surga kita tengok lebih lagi indahnya. Maka mustahil kok ada zat yang mampu menciptakan sebegitu indahnya kita ini. Kita ini manusia ini teratur, mata kita ditaruh oleh Allah, mulut kita teratur, telinga kita, coba telinga kita ada batas, melelah nih itu sih air hujan, atau mata kita ini ada batas, penjeruk kita ada batas, lelah. Tapi Allah atur, menunjukkan yang menciptakan ini alim, mengetahui. Sudah serius batok kelapa, taruh kelapa, nyoh. Sebab yang tanya be duluan nyohna atau aina, be duluan nyohna atau aina, duluan nyohna, nyoh atau aina, terus be mantama aina, kan ya disebut ada serius urat urat sajok apa jo buat anak kan tegeng no kadang batik ini tebu pelekas denara bapak itu sekecet beli mantap aja mau naik juruan Allah bejuruan atau mungkin juruan naik ini namanya juruan apa sih tetangga. Nah gitulah kehebatan pengetahuan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Balik tiang no ara ala loro sebia ala doro apa rana kocet manis no, cat jual kuning no, apa rana kelengkeng. Padahal ala malik sebelah nano apa rana nyambung. Iya pada ketan daun tetalat no sakit tanah lagu alamun terasa sebi pedas, lamun kelengkeng ni manis ngembin tanah atur si Allah Ta'ala. Padahal sakit tanah ya berdekatan malah, tapi rasanya ya beda. Ini menunjukkan yang menciptakan ini betul-betul alim, mengetahui. Maka itulah tidak akan dicerna oleh akal kita, kok begini hebatnya alam semesta diatur oleh kok yang menciptakan bodoh, tidak mungkin. Seperti contoh misal ada orang membangun begitu hebat properti, mungkin perumahan yang begitu hebat, indah, cantik, ada air terjunnya, mengairi semua. Tiba-tiba ada orang mengatakan nesamya ini dengan bodoh nih, dengan samya ini. Maka kalau kita dengar itu, kita akan respon nggak dengan orang ini? Ngatakan kok ini yang buat yang ini nih bodoh. Mesti kita akan marahin kamu yang bodoh. Masa kamu lihat begini indahnya ini kamu katakan yang menciptakan bodoh, nggak akan diterima oleh akal. Mesti yang begini indah yang diciptakan, mesti yang buat itu orang pinter, orang pandai. Nah alam semesta ini begitu teratur, diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu sama lain planet nggak bertabrakan, air laut tidak naik ke daratan, semua ekosistem teratur, diatur oleh Allah. Maknanya disitulah yang menciptakan itu maha sangat-sangat mengetahui. Maka tidak ada terima Allah oleh akal kita, kok Allah itu jahil, itu nggak diterima, nggak akan masuk akal kita. Paham ya? Kemudian mungkin sedikit itu saja kita jelaskan. Sekarang kita masuk ke cara menyikapinya, ataupun mungkin kita jelaskan dulu inkisabnya dulu, mungkin ta'alluqnya. Dia punya ta'alluq juga, dia hubungan sifat ilmu sebagaimana kudrah kemarin punya ta'alluq, ilmu Allah ini juga punya ta'alluq. Ta'alluqnya kepada yang disebut di sini, disebutkan dalam penjelasannya, ta'alluq sifat ilmu Allah kepada segala yang wajibat dan segala yang mustahilat dan segala yang jaizat. Maksudnya yang segala yang wajibat itu dia Allah itu tahu dirinya itu bersifat ilmu. Dia tahu dirinya bersifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar. Allah itu tahu. Dia tahu dirinya itu Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Itu maksudnya ta'alluq kepada segala yang wajibat. Kemudian berta'alluq kepada yang mustahilat. Allah tahu bahwa dirinya tidak akan pernah sirna. Dia tahu dirinya Allah itu tidak akan bisa diduakan oleh siapapun. Dia tahu dirinya Allah itu tidak buta, tidak tuli, tidak lemah, tidak bodoh. Itu
tahu. Itu namanya ta'aluk kepada yang mustahil. Kemudian ta'aluknya juga segala yang jaizat. Jaizat ini apa? Yang selain Allah, yaitu makhluk manusia ini semua Allah tahu. Apa yang ada pada diri kita satu persatu diketahui oleh Allah. Jangankan diri kita ini, apa yang ada di hati kita ini Allah tahu. Di dalam hati ini ada lagi enggak? Ada enggak? Hah? Di jasad zahir kita ini Allah tahu. Kemudian di dalam jasad kita ini ada namanya hati. Di hati ini juga detik per detiknya Allah tahu apa di hatinya kita. Di dalam hati ini apa namanya lagi? Ruh kita ini Allah tahu. Di dalam ruh juga itu Allah tahu. Sir namanya, itu pun Allah tahu. Sedalam-dalam awak tadi Allah tahu. Tidak ada. Jangankan yang zahir saja, di dalam ini aliran darah kita kemana, itu Allah tahu. Apalagi yang zahir-zahir seperti ini, Allah tahu. Semua yang tersembunyi, yang nampak, semua diketahui, berada dalam ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis itu disebutkan, yara dhabiban namlatis sauda fi sahratis sauda fi lailatil mudlima. Allah itu melihat bekas kaki semut hitam, bekas kaki semut hitam berada di bawah batu hitam, kemudian di gelap malam, gelap gulita malam, itu Allah tahu. Kalau kita kan jangankan gelap, terang aja dia tahu bekas apa namanya, bekasnya itu ada semua itu sering ada. Kadang lamun tes zondo kadang yang kelihatan. Ni Allah Taala wah tiada bidang, terus li bawa batu bidang, malik li petang, dedet tahu anu. Itu pun Allah lihat bekas kakinya itu. Bagaimana kesempurnaan pengetahuan, penglihatan ilmunya Allah. Maka di sini disebutkan sikap kita sebagai seorang mukmin, kalau kita sudah mengetahui Allah itu sempurna pengetahuannya, maka amat takut berbuat maksiat sebab Tuhannya amat mengetahui. Maka kalau kita paham Allah itu tidak ada yang bisa tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Zahir kita, batin kita, maksiat terang-terangan yang dibuat oleh tangan kita, lisan kita, kaki kita, pendengaran kita, semua Allah tahu. Dan juga yang di hati kita ini, kita ada dengki, iri, hasad, takabur, sombong, ragu-ragu dengan Allah, ingkar dengan Allah, itu semua detail juga Allah ketahui. Jadi tidak ada yang bisa tersembunyi daripada Allah. Maka hamba kok ngerti, paham, yakin akan sifat pengetahuan Allah, maka setiap tindak tanduknya tidak akan berani menyentuh maksiat. Paham ya? Maka di antara obat hati itu sebenarnya paling mudah itu akidah kita harus kuat. Kenapa kita bani maksiat ayo? Apa sebab kita bani maksiat? Hah? Karena kita kurang kenal juga Allah Ta'ala. Ya tahu tuh hukum nih haram nih ini lagu gawe dan kembali karena rasa takut kita belum kuat. Kenapa rasa takut kita belum kuat? Karena kita belum kenal betul sih dengan siapa Allah itu. Nah, orang kok betul-betul kenal sangat dengan Allah, nah, itulah orang-orang yang akan tersentuh kepada perbuatan maksiat. Maka kita mau lisan kita ini lurus, mata kita lurus, hati kita lurus, maka tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya rasa takut itu timbul, maka kenallah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bedanya kalau kita takut dengan Allah sama dengan makhluk itu di mana? Kalau kita takut sama makhluk, kita akan jauhi makhluk itu. Kita takut sama singa, maka kita akan lari dari singa. Kita takut sama api, kita akan lari dari api. Tapi kalau kita takut dengan Allah, semakin terdekat dengan Allah. Semakin takut, semakin terdekat dengan Allah. Itu bedanya. Semakin tertakut dengan Allah Ta'ala, semakin terdekatnya. Supaya dapat takut yang hakikat ini, perlu kita kenal dengan Allah. Maka tahapan pertama untuk bisa makrifat dengan Allah, untuk mendapatkan ilmu yakinnya dengan ngaji akidah ini. Ini baru tahapan pertama ini, ngaji ini untuk mendapatkan hakikat yakin. Kan ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ini tengah ngaji sengen ini hanya buruk mau ilmu netok. Dia ngaji sekarang ini barang doa tok wah ini boleh hotok belum. Ini hanya tahapan pertama, ini namanya ilmu yakin. Adik teryakin kecet mengenai
sifat-sifat dan zat Allah. Kalau mau bertahap, naik lagi ngaji namanya ainul yakin, bukan ilmunya sahabat tapi bisa kita ngelihat, bisa kita rasakan. Naik lagi nanti namanya hakul yakin, sudah ketemu kita dengan siapa yang sebenarnya Allah. Maka itu ada tahapan-tahapan kajiannya. Maka tahapan pertama untuk ma'rifat Allah ini kaji ilmu akidah ini, pahami dengan betul, dengan benar ilmu-ilmu yang kaitan tentang akidah, ilmu yakin. Paham ya? Oke, insyaallah mungkin ada yang ditanyakan ya? Paham tapi ini ya? Nggih. Lamun iman mantap akidah tene jangan ngambil kuat anu tetap tuan terjadi maksiat. Nak ruan teduan pada soleh le tene bareh tule le bale sepi-sepi dengan apa mari situ saya. Kembe yakin tak Allah ngelihat lagu gawe teh lele kembe karena di iman terasa takut juga Allah Taala karena di iman terkenal Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu taala beliau katakan, kalau kamu tahu hakikat dirimu itu siapa, kalau kamu mau enggak tahu kamu siapa sebenarnya dirimu itu siapa, dah mendekan itu pada pencitraan doan nih. Ruan tedoan ngajahan alim, ruan tedoan so pertamu ngaji jadi imam ni ruan zuhir doan. Lagu temini serius sebenarnya diri itu lihat siapa kita di kala sendirian. Lamun temesa-mesa no apa gawe itu? Sedik narak dengan sekek-sekek pun nah apa gawe tali itu. Lamun teboleh itu nangis takut kepada Allah Taala, yo hakikat diri itu. Lamun saane zuhir ini pencitraan doan nih. Pencitraan. Kalau kamu tahu hakikat dirimu, lihat ketika kamu sendiri, kamu takut dengan Allah atau kamu lihat yang enggak-enggak atau kamu pikir yang enggak-enggak. Nah disitulah hakikat diri kamu. Supaya hadir yang seperti itu, maka perlu kita mempelajari ilmu-ilmu yang membawa kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Awal tahapannya ya dengan kita ngaji ilmu akidah. Ini tahapan awal, masih ada 2-3 tingkatan lagi sampai kamalul yakin. Nah itu perlu kita kaji, jangan sampai kita meninggal sebelum targetnya, sampai minimal ya sampai tahapan kedua ilmunya atau sampai ainul yakin, ilmu terasaan dekat na Allah, dan sekedar tahu dengah-dengah doang lagu terasaan sehingga apa? Nanti ketika kita sakaratul maut merasa dekat dengan Allah, ketika kita dikubur nanti merasa dekat dengan Allah, yang ngeri itu di mahsyar nanti semua aman, sudah pos minimal sampai tahapan kedua. Apalagi di tengah ngaji ilmu sekarang atau tentang dengan ngaji ilmu akidah, wah nanti bahaya seperti itu. Banyak kan orang menentang orang-orang mengaji ilmu akidah itu, ngapa sifat-sifat Allah dibahas, ngapa sifat Allah dibagi-bagi menjadi gitu. Itu orang enggak ngerti, wallahu alam bisawab. Nggih, mungkin ada ditanyakan. Hah? Dah bisa dipahami ya? Hah? Ada-adengan. Namanya ngaji akidah ini kan jarang terbuka. Kemudian jarang terbuka ya karena rasakan ya tidak perlu terbahas. Rasakan apa rana ilmu wahlai ini tidak perlu terbahas nanti. Padahal ini ilmu sangat-sangat penting, karena ilmu untuk kita mengenal pencipta kita, pencipta alam semesta ini, yang tidak akan pernah lepas dari kita sampai kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, ilmu yang bermanfaat, sehingga tambah hari tambah kita ma'rifat, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah alaihi
ياسين حبيبي نبي بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله Subhanallah bihamdihi subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.